wibawa sama sekali. Ya selain Allah, Rasul, ada ulil amri yang mesti kita taati. Hijrah momentum kebangkitan Islam yang dalam hal ini akan disampaikan Al-Ustaz yang sengaja kita undang dari Jakarta, Al-Ustaz Gawi Haikal. Kepada Ustaz kami undang untuk naik ke atas dan kami persilakan dengan segala hormat. Takbir! 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 Ini harus dipakai. Karena terima kasih jazakumullah khairan jazaa, terima kasih. Loh. Ini yang lain terima kasih. Ini harus dipakai. Ya, namun saya turunkan ini karena sedang berbicara. Begitu ya? Kenapa harus dipakai? Karena COVID-19 itu, ini belum saya sapa semua, saya izinkan saya. COVID COVID-19 itu seringkali kita lihat di sosial media oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, dikatakan konspirasi lah, dikatakan bohongan lah. Saya pernah merasakannya. Izin Pak Kapolsek, izin Pak Badi yang mewakili, izin Pak Bisa, Pak Teddy. Saya pernah mengalaminya, jadi tahu banget rasanya sakitnya kayak apa. Beneran, bukan ngomong-ngomong, bukan bohongan, beneran. Dan saat ini saya juga duta sebagai duta COVID harus menyampaikan hal itu. Cuma begitu masuk Labuan Batu, Cikarang, seolah-olah COVID-nya tuh nggak ada wibawa sama sekali. Kalah dengan budaya daripada teman-teman di sini. Satu, masjid. Itu di Jakarta semuanya nggak boleh berkarpet, sini berkarpet. Dua, harus ada jarak. Ini nggak ada jarak gitu. Bingung aku. Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Salah COVID-nya. Jangan-jangan di sini nggak ada COVID ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga hari ini tidak satupun yang hadir di masjid ini dan dia dalam keadaan sakit, melainkan dengan asbab pertemuan ini Allah angkat semua penyakit. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab suratul Fatihah ini, dengan asbab pertemuan ini, dengan asbab majelis ta'lim ini, dengan asbab dibacakannya Al-Quran tadi, dengan asbab mengangkat kaki Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, maka siapapun yang hadir di ruangan ini dan dia ada dosa, melainkan Allah angkat semua dosa-dosanya. Siapapun yang hadir di ruangan ini dan dia ada kekurangannya, niscaya dengan pertemuan dan asbab semuanya berkah ini Allah angkat semua kekurangannya, Allah cukupi semua kebutuhannya. Amin. Ya Rabb, siapapun yang hadir di ruangan ini dan dia seorang aparat, tidak ditambah melainkan Allah tambah kemuliaannya, pangkatnya, kedudukannya, pahalanya, dunianya, akhiratnya, keluarganya, Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Bapak TNI yang kami sayang hadir, kepada Bapak Kapolri, kepada Pak Kapolsek dari Polri ya, Pak Syahrial, pada Pak Bupati dan yang mewakili, pada Pak Camat yang hadir maupun lurah, ada sebelum pengarah tadi. Ya.
yang banyak camat. Dalam hati. Itu semuanya Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Wabil khusus kepada yang belum dapat jodoh hari ini, detik ini, belum apa udah. Ya, dengan asbab pertemuan ini Allah pertemukan jodohnya. Amin. Dan diberikan pasangan dari sisi Allah yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang tampan, yang cantik, yang kaya, yang takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mereka Pak, wajah saya Pak bisa melihat cantiknya orang-orang ini kalau enggak, mereka ke atas. Nah, atas terus. Jamaah sekalian, sebelum saya mulai tolong menjaga. Oke lah kawan, kau sudah rapat seperti ini. Tapi kalau salah salam. Karena kita mana tahu. Ya. Oke Pak, sepakat Pak. 3M Pak, ingat. Ini pemerintah loh. Antum sebagai orang beriman wajib ikuti loh Pak. Ya, selain Allah, Rasul, ada ulil amri yang mesti kita taati. Dan ulil amri ini memberikan ketetapan 3 hal. 1, memakai masker. Pakailah. Ini tidak karena saya lagi bicara. Kalau saya kalau saya lepas kedengeran. Oke, mau pakai masker atau tidak? Kalau pakai saya membukanya karena lagi bicara. Memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Sekarang sudah tak ada jarak lagi di antara kita. Ya Allah ya Allah, Bapak dan buat dengan berkah suratul Fatihah ala haziniyah kita sama-sama. Walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkalna 'ala Allah astagfirullah wa atubu Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya Rabb anta syafi la shifa'un illa shifa'uka. Shifa'un la yughadiru saqama. Wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Rabb iftah lana abwaabal khair waj'alna min al-khair. Ya Allah akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wadkhilna jannata al-mahbar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin ya Farijal ya Kashifal Gham ya Man yaqdi wa yarham wa alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah ceramah yang saya sajikan. Baik, dengan mengucap bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Telah saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah. Telah pula saya ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita tersayang, pemimpin umat Islam sepanjang masa, Nabi kita tercinta tersayang, Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan seluruh para sahabat-sahabat dan pengikutnya sampai hari akhir. Yang ketiga, saya ucapkan jazakumullah khairan jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas terutama BKM DKM Masjid Aman Labuan Batu Utara. Ya, karena izinnya, karena restunya, karena perkenankannya, ya, saya bisa berbicara dulu di sini. Sengaja dipakai tinggi supaya kelihatan, bukan lebih tinggi. Naudzubillah, bukan lebih alim, bukan. Namun ya karena undangan semata dan ingin bersilaturahim, mengadakan rehlah. Udah ditakdiri sama Allah hidupnya begini. Ya, pagi, siang, sore, malam sejak tahun 84 Pak Polisi. Pak, sejak tahun 84 begini. Terus begini sejak tahun 84 sampai sekarang. Ya, keliling seluruh Indonesia, dari masjid ke masjid, dari Aceh sampai Papua sudah pernah. Di sini belum pernah di pertama ya. Karena ada berapa masjid di Indonesia? Lebih daripada 840.000 masjid di Indonesia. Dan saya kepengen kunjungi semuanya, insya Allah. Dan akhirnya bisa lihat, gitu loh. Mana masjid yang nekat, mana yang nggak nekat, bisa lihat. Saya termasuk nekat ini, ya termasuk nekat. Ya. Apa itu? Apa katanya? Apa kau bilang? Apa itu? Masya Allah, jazakumullah khairan jazak. Semoga kau diberikan jodoh terbaik. Masya Allah. Udah nikah belum, Mas? Udah nikah ya? Belum nikah. Nikah itu sunnahnya para nabi. Siapa yang mau dengannya? Mumpung ada lengkap ini, ada wakil dari Bupati, ada Polsek, ada Babinsa, TNI, semua lengkap. Dan saya sebagai penghulu, ayo. Inilah yang jadi tabu di Indonesia. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala baru lihat, maaf ya, bangun tidur mau tahajud, Imam Syafi'i melihat, maaf ya, maaf, burung anaknya berdiri, ya, zakarnya kok begitu bangun. Pada waktu tahajud, dia lihat pakai sarung kelihatan ada yang ping. Imam Syafi'i melihat anaknya begitu, pagi hari dia cari sahabatnya yang punya anak putri yang siap menikah, dinikahkan. Kau udah berdiri berapa kali? Topiknya hijrah lah, jadi jomblo kan punya pasangan, ya betul. Ini kan lapangan indah. Ada nonton, pasangannya nonton katanya. Pasangannya bismillah, saya akan menjelaskan hari ini. Ya, nikah itu sunnah. Nikah itu pembuka rezeki. Kalau kau merasa sempit rezekinya, nikahlah. Nih, saya Allah akan buka pintu rezekimu. Tapi jangan bapak-bapak boleh punya istri sempit, Pak, saya mau nikah lagi. Ini berlaku pada bujangan-bujangan seperti dia ini. Kita doakan ya, semoga berapa Pak? Ya, kalau tampan ini, gagah ini, apa? Pak jadi atau gimana? Kita doakan ya, semoga beliau ini menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Kita resmikan hari ini dengan istrinya, Mas. Ini merasa tabu kita bicara begini. Kalau saya nggak tabu, Pak. Sering saya hadir di daerah kampung itu, udah ada pasangannya. Saya bawa uang, nih mas kawinnya saya nikahkan pada hari ini juga, pada hari ini juga, asal walinya juga hadir. Ada walinya hadir nggak? Kita nikahkan. Lah, kok di sana nafsu itu? Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas izin dan perkenankannya dari Polsek Labuan Batu. Betul?
Polsek Kuala Hulu, Air Karopan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Macam mana pula? Banyak kali. Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia sekalian. Ya. Juga kepada Pak Bupati yang hari ini hadir diwakili oleh Pak Marwan, ya alhamdulillah. Juga Pak Binsa yang hari ini diwakili oleh Pak Tri, ya Pak Tri. Mohon izin, Pak Lurah dan camatnya sudah saya sebut karena ada bupati di sini. Nah inilah contoh, semoga jadi role model di seluruh Indonesia kepada panitia masjid. Kalau mengundang penceramah, undang pula polsek setempat, undang pula aparat pemerintahan setempat, undang pula TNI setempat. Dengannya apa? Supaya bersatu padu. Hijrahlah semuanya dengan cara-cara seperti ini. Jangan lagi undang sendiri, jangan. Ini karena waktu, tadi saya diminta tolong sediakan waktu supaya Pak Wakil Bupati bicara sejenak. Tolong Pak Kapolsek juga bicara sejenak. Katanya sudah malam. Saya pun tadi diberikan waktu sampai jam 9:10 saja. Karena panitia besar. Maka jadi jamaah sekalian, Allah cukup sudah. Terima kasih kepada ini singa-singa Allah yang luar biasa ini, ya, kepada teman-teman yang mengamankan, ya, dan juga ini dengan adanya mereka di sini nih. Nah, saya sudah bicara 15 menit dari tadi. Saya tunggu karena saya Ali Jabir justru 15 menit kemudian. Udah 15 menit, kadang begini nusuk saya. Apa ini? Ya, alhamdulillah. Oh masih hadir terus semua. Betul, silakan. Jadi jamaah sekalian, kiranya cukup kata pengantar, kata pembuka. Izinkan saya memulai berbicara soal hijrah. Yang dari mana mulainya? Dari dia pribadi, nanti lingkungan, nanti negara Indonesia semakin kuat. Hari ini lemah, kedaulatannya kurang. Kedaulatan ekonominya masih rendah, kedaulatan apa masih rendah semua, kedaulatan pangan, kedaulatan keamanan, kedaulatan obat masih bergantung pada orang. Yuk kita mulai hijrah, caranya tidak binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ini kita mulai. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu ya. Ini nggak ada sianida kan? Nggak ada ya. Siapa begini nih? Siapa pilih tadi panitia? Oh ya, alhamdulillah kami dipercayalah. Maklumlah hari ini banyak kali itu orang selunak dan selembut. Saya Ali Jabir saja ditusuk. Gimana aku? Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Hijrah dalam pengertian aslinya perpindahan, ya, perpindahan. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan namun masa sekarang tidak ada lagi kata Nabi hijrah setelahku. Nah, hijrah setelahku kata Nabi SAW itu adalah hijrah bin nafsi, dengan diri. Mari kita hijrah. Apa hijrahnya? Siapa yang selama ini tak sholat tahajud, mulai besok sholat tahajud, itu hijrah. Bukan dari tukang mabok ke tidak mabok, itu bukan hijrah, itu tobat namanya. Ya, dari tidak sholat tahajud, sholatlah tahajud mulai sekarang. Karena Indonesia banyak orang pintar, Indonesia banyak orang alim, Indonesia banyak orang cerdas, tapi Indonesia kekurangan orang takwa. Padahal kata Nabi, bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan segala persoalan bangsa itu adalah yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah diberikan jalan keluar atas segala persoalan bangsa. Hari ini persoalan bangsa kita luar biasa. Pemerintah luar biasa sudah kerja keras
tapi tak juga bisa menaikkan sedikit pun angka pertumbuhan ekonomi. Awal mula Bapak Presiden Jokowi dengan sangat optimis, berkata 5,6%. Sekarang meleset. Jangan katakan dia ingkar janji, saudara. Keadaan yang membuat itu begini. Bukan saya belain. Oh, udah sekarang udah belain. Saya bilang fakta. Kenyataannya, keadaannya membuat keadaan kita ekonomi begini. Dan kalau cuma Indonesia saja, itu berarti pemerintah nggak mampu. Tapi terjadi di Singapura, terjadi di Malaysia, terjadi di Brunei, yang negara kaya raya kayak gitu, terjadi di semua negara. Artinya krisis ekonomi ini sedunia, bukan cuma Indonesia. Ya, yang lain udah selesai, Ustaz. Angka COVID-nya yang lain udah pada turun, tapi Indonesia tetap naik. Ya salah kau sendiri, tak pakai masker. Jangan salahkan lagi, gitu loh teman-teman sekalian. Ya, jadi mengatasi masalah ekonomi, takwa dulu. Karena walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu kampung, satu negeri beriman dan bertakwa, amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Janji Allah nggak pernah meleset, saudara. Nggak pernah meleset, pasti tepat. Indonesia kekurangan orang beriman dan kekurangan orang bertakwa. Kalau cukup orang beriman, cukup orang bertakwa, demi Allah tidak akan pernah terjadi keadaan seperti ini. Maaf, seribu maaf saya katakan, Allah Subhanahu Wa Taala jangan dijadikan, jangan dituduh sebagai misalnya ada banjir, kita katakan ini kan qadarullah. Loh. Apa iya? Hutan udah pada gundul. Mau gimana lagi Ustaz? Kata yang petani hutan. Mau gimana lagi Ustaz? Ini kan udah takdir Allah. Loh, kok Allah yang gundulin hutan kau salahkan? Betul tidak? Kata nelayan, mau gimana lagi Ustaz? Ikan-ikan sudah habis sudah. Kita harus nelayan jauh ke tengah laut dan kita tak punya perahu untuk ke laut. Kita tak bisa melaut lagi. Gimana? Ini kan udah ketentuan Allah. Loh, Allah lagi yang salah. Hah? Coba pikirkan lagi, mana ayat yang mendukung itu? Ini hijrah di luar ini. Selama ini kita suka salah menyikapi, sehingga kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak serius sedikit ini, teman-teman sekalian. Penting ini untuk kita. Ini roadshow safari lewat terakhir hari ini di kota. Persiapan pulang Jakarta 2-3 hari, kemudian berangkat lagi ya untuk daerah Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya. Dan sebelum saya meninggalkan kota ini, tolong Bapak Ibu sekalian, hijrahlah dari satu prasangka buruk. Jangan lagi kau katakan demikian. Demi Allah itu bukan. Dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa minan nafsi." Apa-apa yang datang kepada kamu kebaikan dari Allah, dan apa-apa yang datang kepada kamu keburukan fa minan nafsi, dari ulah dan dirimu sendiri. Jadi COVID ini karena salah kita, bukan salahnya Allah. Kalau kita banjir, salah kita, bukan salah Allah. Kalau hutan kita gundul, salah kita, bukan salah Allah. Kalau ikan-ikan kita mati dan tidak bisa ditangkap lagi, terumbu karang kita hancur, salah kita, bukan salah Allah. Karena Allah yang sampaikan juga, Zuharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Kenapa kau salahkan Allah? Hati-hati Bapak Ibu sekalian berbicara. Hati-hati. Banjir itu karena jalannya air ditutup oleh pembangunan yang serampangan. Sederhana saja begitu. Jakarta dulu kan parah-parah amat banjirnya. Dengan banjir sekarang Pak Anies yang disalahkan semua. Bukan saya belain, bukan. Ini kadang-kadang sensitif sih, ya. Jadi memang demikian.
mall dibangun di mana-mana, apartemen dibangun di mana-mana, jalannya air menjadi kecil, pembangunan perumahan menutup jalannya air, belokin sana jadi comberan kecil, jadi sungai besar, lalu banjir. Gimana udah qadarullah? Kau yang bangun jalan, kau kalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kau yang bangun villa-villa di puncak sana, padahal tempat serapan air. Jangan lagi salahkan Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki itu kemudahan. Allah tidak pernah menghendaki kesusahan, saudara. Itu nomor satu. Contoh lain misalnya hutan udah pada gundul, Ustaz. Bagaimana ini? Qadarullah. Jangan salahkan Allah lagi. Kau yang tebang, gitu kan? Kan Allah firmankan tadi, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia hancurnya segala macam sistem dan perekonomian semuanya karena ulah tangan manusia. Terumbu karang dibom dengan bom ikan, ya gimana nggak mati kan? Sama telur-telurnya ikut mati, saudara. Akhirnya tidak ada lagi regenerasi ikan, harus jauh ke tengah laut. Begitu nelayan miskin baru katakan, oh, gimana lagi Ustaz? Qadarullah. Karena nggak bisa menjaga ekosistem. Maka nomor satu hijrah kita berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lagi katakan berprasangka buruk, jangan. COVID-19 ya karena ulah tangan manusia juga. Terutama manusia antara Amerika, Cina, Israel, Iran itu saling tuduh sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian ikuti perkembangan, Cina berkata awal mulanya di Wuhan karena kedatangan orang-orang Amerika yang kalau latihan perang di Wuhan. Orang-orang Amerika pulang, maka keluarlah virus itu, kata orang Cina. Kata orang Amerika, justru ini dari sana. Jadi dulu namanya virusnya Wuhan 400 katanya. 400 mikroorganisme yang tumbuh di situ. Orang-orang Cina lah yang buat, kata orang Amerika. Kata orang Israel, telah diselidiki, ini di Cina. Kata orang Iran, diselidiki, ini Amerika. Nah itulah ulah tangan manusia kan. Jangan Allah kau salahkan. Paham Bapak Ibu sekalian? Maka yang belum dapat jodoh, jangan katakan jodoh belum datang. Kau kejar. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak rubah nasibmu kawan sampai kau rubah sendiri dirimu sendiri. Kejarlah wanitamu, ya. Kejar kamu ya. Ya. Jangan kau kejar lagi wanita lain. Karena kau sudah nikah Pak ya. Jangan kau kejar lagi, apalagi istri orang lain. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nomor satu. Hijrahnya itu dari perasaan. Hijrah, perasaanmu hijrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghendaki keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghendaki kesukaran. Allah tidak akan pernah menghendaki kesulitan. Allah tidak akan pernah menghendaki kemiskinan, enggak pernah menghendaki kemiskinan. Tapi kan Ustaz, orang baru lahir kan ditakdirkan gitu kan katanya ya. Kayanya, senangnya. Tapi saudara sekalian, itu berada dalam koridor keadilan Allah. Saya rezekinya sepohon, Bapak sepohon, Ustaz, antum sepohon, antum sepohon, antum sepohon. Tergantung cara ngambilnya. Ini penting. Dipahami pelan-pelan. Ada 3 konsep rezeki dalam Islam. Bapak Ibu, ini penting memahami konsep rezeki dalam Islam. Ada 3. Yang pertama rezeki yang dipastikan. Cari nggak cari pasti dapat. Apa itu? Buat makan. Dalilnya apa? Dalilnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu pasti kalau sekedar makan dapat dah pasti. Ya. Pasti dapat, tapi nggak bisa milih. Yang ada doa. Itu rezeki yang dipastikan. Yang kedua rezeki yang ditangguhkan. Allah tunggu, mau nggak berubah baru dikasih. Dalilnya tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rezekinya disediain Allah di sana rezekinya, di luar pintu. Kau harus bangun, kau harus berdiri, kau harus jalan, kau harus buka. Rezekinya itu tertutup tapi nggak terkunci. Saya ulangi, rezekinya tertutup tapi nggak terkunci. Kau harus bangun,
jalan, lalu buka, nah itulah rezekimu. Itu. Konsep yang ketiga, itu rezeki yang dijanjikan. Apa itu dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Itu dijanjikan oleh Allah. Kalau kau memberi, kau dapat lagi. Kalau kau memberi, kau dapat lagi. Nah, ilustrasi gampangnya supaya dipahami. Orang pertama dapat pohon, satu pohon, dia tungguin aja. Maka itulah rezeki yang cuma dikasih, cuma jatuh dapat, gitu loh. Jangan mau seperti itu. Rezeki yang kedua, kau panjat, kau pakai galah dicari yang bagus yang mana, maka buahnya lebih banyak. Itu rezeki yang ditangguhkan, ada usaha. Yang ketiga, yang dijanjikan kau naik, lalu kau pilihkan yang matang-matang, kau pisahkan, lalu kau berikan orang lain, maka dapat lagi satu pohon, karena kau tanam. Begitu kurang lebih konsep rezeki. Maka ini hijrah nomor 1 bagi setiap perasaan orang Indonesia. Kalau begini sikap perasaannya, insya Allah, karena Allah yang bilang, ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan melakukan kebaikan buat kita. Indonesia saat ini kurang orang yang demikian. Kalau seluruh orang Indonesia punya rasa optimisme yang tinggi, punya rasa prasangka baik kepada Allah, banyakkan beriman kepada Allah, banyakkan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah pasti berlaku. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Itu pasti terjadi. Kalau ini belum terjadi, karena kita belum memenuhi syarat untuk dikasih, saudara. Hijrah yang kedua, setelah beresin sikap hati, yang kedua mulai ke mulut. Ya, yang kedua mulai ke mulut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu dari mulut. Ya. Selamatnya dari mulut. Dan mulut ini yang menentukan lulusnya iman. Sekali lagi, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak akan lurus iman seseorang sebelum luruslah dahulu hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sebelum luruslah dahulu lisannya. Simpan lisanmu, uhdun lisanak, karena kata ibu syaitan, uhdun lisanak illa min khairin. Simpanlah lidahmu kecuali buat yang baik, maka kau dapat mengalahkan syaitan. Bayangkan Pak, setan dikalahkan bukan dari banyak-banyakan sholat. Setan bisa dikalahkan bukan banyak-banyakan sedekah. Setan dikalahkan bukan dengan banyak-banyakan umroh. Hadisnya mengatakan setan bisa dikalahkan dari orang yang menjaga mulut. Coba yang itu, Pak. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Hari ini kita saksikan, kadang-kadang ada pejabat bikin gaduh, akhirnya heboh Indonesia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Kalau kau yang berkata, tak akan heboh di Indonesia, karena kau yang berkata. Tapi kalau pejabat yang berkata, heboh di Indonesia, itulah bobotnya. Itulah bobotnya. Ya, namun jangan kita umbar di depan umum. Kalau kau punya kenalan, kau usulkan saja langsung kebaikan. Begitu. Tak baik diumbar di depan umum, tidak baik. Itu bukan dakwah yang baik. Ya. Jamaah sekalian dimulakan Allah. Ini hijrah. Saya nggak boleh lari dari topik. Begitu kata panitia tadi. Ya panitia. Ya. Ustaz ngomong hijrah aja ya. Gitu aja deh gua dah. Ya. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Ustaz ngomong hijrah aja. Siap. Jadi nomor 1 setelah hati diberesin, mulut diberesin. Simpen aja yang baik. Simpan kecuali yang baik. Simpen. Lihat orang gemuk banget, latihan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Gitu. Jangan lagi bilang punya orang kelihatannya makannya banyak. Itu nggak beres mulutnya. Benar. Ya. Lihat orang tinggi banget. Ini orang kerja listrik nih. Aduh. Jangan. Mulai sekarang hentikan itu semua. Hentikan seberhenti-berhentinya. Niscaya iman akan lurus. Kalau iman lurus, Allah berikan
kemuliaan. Pak, Bu, ayat tadi berlaku untuk nasional, berlaku untuk regional, berlaku untuk rumah tanggamu. Beriman dan bertakwa, Allah cukupin semua kecukupannya. Gak bakal Allah ingkar janji. Ya. Wa yasuku bi ghairi kasih. Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang gak diduga-duga. Maka dari itu mulai sekarang jangan pernah. Jadi gini, ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihati aku. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Bapak diam ya. Pak diam ya. Saya mau nanya sama ibu-ibu aja ya. Ya. Bapak diam. Ibu cukup jawab betul gitu. Ya, atau salah gitu. Ya. Yang belum punya suami ya jawab aja bapaknya gitu ya. Gini, saya mau nanya. Suamimu atau garis miring ayahmu ya. Suamimu di rumah suka marah. Ulangi, bilangin betul atau salah gini. Betul gitu, coba. Ulangi, betul. Salah. Jawab ya. Suamimu suka marah. Coba jawabnya yang barang yang kompak. Suamimu suka marah. Tiap kota beda rumahnya ya. Kemarin di Kisaran saya bertanya, suamimu suka marah. Semua sepakat betul. Dia di sini ya. Apa suamimu hadir kalau aku jawabnya? Kenapa saya harus ceritakan hal ini? Jangan ngimpi deh buat berjuang. Kalau di rumah aja kau tak bisa mengelola keluarga, jangan kau ngimpi deh. Beneran serius. Gak usah deh teriak-teriak takbir, Allahu Akbar. Kalau kau di rumah masih suka marah-marah dengan istrimu, gak usah deh. Ini serius Pak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Itu sempurna iman orang kalau akhlaknya baik. Dan sebaik-baik orang yang berakhlak itu orang yang paling baik dalam memperlakukan istri dan anak. Tuh. Begitu dong. Pak, Bu, hijrahlah. Hijrah aja penting gitu loh. Hijrah sikap itu penting. Pak, kalau lihat istrimu itu kau sudah berjanji saya terima nikahnya dan kawinnya, betul nggak? Betul. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Maka hijrahlah mulai hari ini. Pahami sekali lagi. Kau terima, saya terima nikahnya dan kawinnya, artinya saya terima lahir batinnya, saya terima jasmani dan rohaninya, saya terima fisiknya dan sikapnya, saya terima dulunya dan sekarangnya, saya terima dulu putih sekarang beluak hitam, saya terima dulu kurus sekarang gembrot, saya terima. Kau dijamin di depan Allah, depan penghulu, depan saksi, depan wali, saya terima nikahnya dan kawinnya. Terima semua istrimu sekarang. Mau apa kayak kejadiannya, terima semua. Kalau makin gembrot itu nasibmu artinya. Ya Pak, hijrahlah, terimalah apa adanya. Ini saya ngomong serius Pak, bukan canda. Karena kalau di rumah tangga suasana seperti ini, maka keluarga itu baik gitu loh. Angka perceraian makin hari makin tinggi, makin aduh gimana ini gitu loh. Padahal ya gimana Ustaz, dulu kan baik, sekarang begitu nikah malah gak beres. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu belum nikah orangnya baik Ustaz, sekarang orangnya tukang mabok Ustaz. Allah percayakan di tanganku agar kau bisa dakwah kepadanya supaya dia berhenti mabok gitu loh.
sholat Ustaz. Di tanganmu jadikan dia wanita yang sholat gitu loh. Karena ini tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah titipkan apa nih? Ya respect gitu loh, respon gitu, refleks gitu loh. Begitu orang ini wah mau tusuk tinggi. Terima apa adanya. Ini hijrah namanya di keluarga. Nggak ada lagi suasana mencekam. Nggak ada lagi orang yang marah-marah di keluarga. Nggak ada. Hijrah semuanya. Dengan begini, ini emang kecil Pak kelihatannya, tapi dampaknya subhanallah. Ini akan terjadi kedamaian di Indonesia ini Pak. Anda nggak akan bisa. Biarkan jangan diganggu kucingnya, biarkan kesian. Sini naik kucingnya boleh. Ya. Ya ampun, kesian. Kita pada buat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ini. Rumah tangga yang indah itu akan menjadikan RT yang indah. RT yang indah itu akan menjadikan RW yang indah. RW itu jadi lingkungan. Jangan cerita deh Anda bisa menghargai perbedaan kalau di rumah nggak pernah bisa menerima sebuah kedamaian, menciptakan sebuah kedamaian. Jangan cerita. Karena gini. Ini kan Rasulullah nih yang bilang. Beliau kan pakar segalanya. Beliau kan kepala negara, beliau kan pemimpin, beliau seorang ayah, beliau seorang kakek, beliau seorang suami, beliau seorang pemimpin, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, lengkaplah semua dalam pribadi beliau. Datang seorang minta nasihat, nasihatnya secara universal. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Apa kata Nabi? Lantang top, jangan marah. Tuh di rumah tangga. Beres nggak kalau begitu? Beres Pak. Karena Nabi adalah super jeniusnya orang, memberikan satu solusi, dampaknya luar biasa. Mungkin otak kita nggak nyampe, kok jangan marah di keluarga bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Cobain. Nabi nggak pernah salah gitu loh. Nabi nggak pernah keliru. Nabi nggak pernah trader. Jangan marah, lihat perubahan apa yang terjadi di rezekimu. Ini saya tantang. Bapak-bapak, Pak, yang merasa rezekinya kurang, ini saya bersumpah demi Allah, tolong ya, ini serius, kita aja yang tahu. Bapak yang merasa rezekinya kurang, yang merasa bisnisnya nggak cool, yang merasa rezekinya nggak tembus, proyeknya nggak jalan-jalan, yang merasa mau jual rumah nggak laku-laku, yang merasa mau jual tanah nggak nyampe, nggak ada yang beli, tolong didengerin ya. Kalau ucapan ini salah, Anda boleh maki-maki saya di sosial media. Itu Haikal tukang bohong, katakan itu maki-maki. Tapi tolong camkan itu. Anda yang merasa barusan rezekinya susah dan segalanya, mulai besok cintai pasanganmu secinta-cintanya, hormati dia, muliakan dia, istri dan anakmu. Lihat perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Lihat. Saya berkali-kali berkata ini, dan saya siapkan website untuk melaporkan di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Ketik saja Haikal Haikal Hasan dan katakan di situ. Nanti kau bisa baca orang-orang yang telah berubah drastis, hijrah hidupnya dari susah menjadi kebaikan, dari sempit menjadi lapang dengan memperbaiki rasa sayang dan cinta kepada istri dan anak. Lihat, ini hijrah yang paling penting buat kita. Ini hijrah yang paling top beneran. Saya sampaikan dengan bahasa apa nih kalau lihat orang berdiri langsung aja siap-siap. Pak, janji ya Pak, janji dong Pak, jangan nggak ada perubahan. Momentum itu akan Bapak rasakan seperti itu, dan umat akan terangkat. Coba muliakan. Ya Ustaz, kan seorang istri harus menghormati suami, harus memuliakan suami. Kau hormati dia lebih dulu, kau muliakan dia lebih dulu.
nanti dia memuliakan dan menghormatimu tanpa kau minta. Baru pulang, jangan bilang kopi mana kopi, jangan. Baru pulang, kau duduk, kau pegang kepala, aduh sakit. Kenapa bang? Aduh sakit. Mau kopi boleh. Dia beri dia duluan. Aku gak bercanda kawan. Apa katanya? Apa kau bilang? Ini serius pak. Biar ada hubungan yang indah setiap hari gitu loh. Kalau kau haus jangan bilang, ambilin air. Jangan. Hormati dia, muliakan dia sampai dia tergerak hatinya. Kau datang kalau aku jatuh, halo. Lebay amat, biarin. Aduh, Allah. Ambil air bang. Alhamdulillah gitu loh. Gitu. Saya kalau di rumah lapar pulang, ya kadang-kadang nggak makan gitu ya, pulang ke rumah masih lapar gitu ya. Saya berkata gini ke rumah, kenapa? Belum makan, langsung keluar makanan. Karena kalau bilang Mas habis makan, itu ada perasaan gimana gitu loh. Ya, ada perasaan gimana, betul nggak Bu? Betul ya. Pertanyaan kedua untuk hijrah. Suami kalau pulang dari mana-mana suka rada bau, betul salah? Betul Pak, bau loh. Bapak mungkin ini ceritanya sedikit canda, tapi percayalah Pak, ini yang dasar Pak. Hijrahlah Pak. Rasulullah nggak pernah bau Pak. Rasulullah mulutnya wangi terus. Dia bersiwak, dia bersihkan sela-sela gitu loh. Mudah-mudahan saya lagi bawa nih, nggak kehabisan nih. Padahal saya belum ketemu istri, tapi saya itu kebiasaan gitu loh di kantor. Nah, tuh, ini sikat gigi kecil, tuh banyak yang udah dibuang tuh. Ini ujungnya bergerigi. Kenapa? Karena saya mesti bersih terus giginya. Tuh. Habis dipakai buang, ini masih ada lagi. Habis ngomong, habis makan pakai buang. Selalu begitu. Kenapa? Biar bersih, wangi terus, mulutnya orang deketin. Rasulullah tuh orang deketin, dicium aromanya saking wanginya. Coba suami baru pulang, dulu bilang, coba. Mungkin ini dianggap bercanda. Mungkin ini dianggap joke doang, tapi ini serius Pak. Bagaimana bisa memperbaiki diri dulu, nanti pas memperbaiki lingkungan, nanti negara otomatis. Ibda binafsik kata Nabi, mulai dari dirimu sendiri. Karena saya bicara pada rakyat. Kalau saya bicara pada pejabat, lain lagi. Buat undang-undang, itu ngomong pejabat. Kalau saya ngomong sama menteri, lain lagi. Ini saya ngomong sama rakyat. Sebagai entitas terkecil, maka ibda binafsik mulai dari diri sendiri gitu loh. Kalau saya bicara dengan sama ustaz, lain lagi. Bicara sama para pemimpin, lain lagi. Ini pada rakyat, maka mulailah dari diriku sendiri. Coba perbaiki sikap, hijrah sikap. Di mana? Di rumah gitu loh. Kalau ada Pak Lurah di sini, saya bicara sama seluruh lurah, ya lain lagi. Sudah berantas kemungkaran di lingkungan, itu lain lagi gitu. Ini kepada rakyat. Yang bisa kita lakukan adalah pertanggungjawaban diri kita pada istri dan anak. Maka hijrahnya dari situ, gitu, paham nggak? Jadi ke situ ya. Jadi sesuai dengan topik ya. Hijrahnya sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita sekarang hijrahnya kepada keluarga. Nah, lakukan itu hijrah kita itu loh. Coba pakai deodoran gitu loh, yang wangi pulang ke rumah. Selalu ada minyak wangi, serot minyak wangi. Kalau merasa kurang pede juga, nih ada permen, selalu isap-isap permen dan ngomong wangi lagi. Udah kebiasaan orang tuh kayak begitu, enak. Jadi kalau begini, Pak, istri begitu, dia itu tidak memerlukan hal yang macam-macam. Pulang bawa makanan sedikit untuknya buat makan berdua. Kau senyum dengan ramah, kau hormati, kau muliakan dia.
tanya kekurangan apa hari ini, dan kemudian wajahmu senyum, dan mulutmu wangi, badanmu wangi, rambutmu rapi, dan itu doang yang diinginkan istri. Betul tidak? Dan itu aja cukup. Itu aja. Tapi Ustaz, istri saya tuh gak sholat Ustaz. Salahmu, kau kurang wibawa dalam menyeluruhnya. Tapi Ustaz, istri saya demen belanja Ustaz. Salahmu, kau kurang kasih uang padanya. Pokoknya lu salah aja pokoknya Pak. Tapi istri saya Ustaz, dia juga bekerja, tapi pulangnya suka malam Ustaz. Sedangkan teman-temannya gak malam. Salahmu, kau tidak memberikan rumah yang damai dan nyaman. Gak ada sauna, gak ada kolam renang di rumah. Kurang kerja keras namanya. Tapi Ustaz, istri saya selingkuh Ustaz. Salahmu, lu kotor bau. Betul nggak? Begitu. Udah kotor, bau, marah, KDRT, letoy lagi, ampun lah. Mau jadi apa suami begitu? Kalau isinya orang-orang ini seperti itu, sampai kapan pun bisa akan tetap bisa subur dan makmur. Dari situ tuh mulai ini semua. Salah sendiri beneran. Coba kalau bersih, sehat, seimbang, insya Allah. Ini akhir dari yang saya mau sampaikan. Hijrahlah, tidak binafsik. Tadi perasaan baik kepada Allah, perasaan baik kepada manusia, perasaan baik saja. Yang kedua dari mulut, dan mulailah dari keluarga. Kalau kita bisa jalankan ini semua, badatun kaimatun warabul ghafur akan ada. Memang yang saya sampaikan ini ringan-ringan saja, tapi tolong diamalkan, karena demi Allah hasilnya tidak akan ringan-ringan saja. Ekonomi berubah, kehidupan lancar, bisnismu lancar, proyekmu goal, naik pangkat cepat, naik jabatan cepat, naik posisi cepat. Kenapa? Karena kau dicintai. Oleh siapa? Oleh orang yang menjadi amanah dan tanggung jawabmu. Istri itu amanah, anak itu amanah. Muliakan amanah yang pernah Allah berikan ini. Jangan kecewakan dia. Niscaya Allah akan berikan kepercayaan yang lebih padamu sekalian. Jangan kecewakan dia. Mulai sekarang, suami-suami, tolong. Sebagai penutup, tolong. Kalau tidak bisa berlaku sebagaimana Nabi memuliakan istrinya, Nabi itu kalau pulang, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau pulang, kata Aisyah, itu suka bertanya masak apa. Lalu kemudian dimasak, Nabi ikut menyajikan. Lalu kemudian Nabi ikut membereskan. Setelah makan, kata Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi itu membantu membereskan makanan. Tuh, kalau bapak nggak bisa berbuat seperti itu, minta maaflah pada istrimu. Saya nggak mau besok-besok, jangan minta maaf tunggu lebaran, nggak mau. Sekarang minta maaf nih. Keluarkan handphonemu, keluarkan. Ayo semua, laki-laki semua. Kita nggak bisa sehebat Nabi, keluarkan. Ayo, bilang begini, maafin papa sekarang. Ayo, pernah kasar, pernah ngebentak. Ayo, ambil handphonenya, tulis. Kalau menjadi ibu bilang, Bu, maafin bapak ya, gitu. Cepetan, biar berubah Indonesia. Cepetan Kak, lihat. Pak Kapolsek aja diminta maaf tuh di handphonenya. Pasalnya, mana coba kemudian, mana cepetan. Mana? Buka handphone, jangan pura-pura kau. Tulis, panggil istri apa? Panggil istri. Mama, tulis gini, maafin papa ya, gitu. Indonesia bakal berubah kalau begini. Pak, jangan diam-diam saja Pak. Ayo. Mana coba lihat. Di WhatsApp istrinya. Saya maafin aku ya. Indonesia berubah nih kayak gini nih. Kita tunggu jawaban istrinya. Biasanya gini. Nah kan mama juga mencuriga. Biasanya gitu jawabannya. Ya, kalau istrinya menjawabnya baik, maka itu berarti itu udah biasa begitu di rumah. Maafin Habib ya, maafin kakak ya, maafin ayang ya, gitu. Indah banget jawabannya. Cuman biasanya kalau kau tadi apa jawabannya? Ya.
Kadang-kadang saya suka ngetes gitu, jawabannya tuh beda. Jawabannya, kamu salah WA ya. Gitu. Coba. Kau jangan diam-diam saja, kau mana handphonenya? Kau bawa handphone aja, bohong kau. Hari ini masa kau bawa handphone? Pak, kamu jawab apa? Oh, dia bilang ini, kata Pak Haikal, wah, jangan dong, ayo. Ini bukan canda Pak, ini bukan joke, tapi lihat perubahan, lihat perubahan. Indonesia akan lebih baik kalau setiap rumah tangga lebih baik. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Wis apa? Bapak Ibu sekalian, memang yang saya sampaikan ringan-ringan saja, yang saya sampaikan santai-santai saja, tapi hasilnya insya Allah tidak ringan dan tidak santai. Rumahmu akan lebih baik, keluargamu akan lebih baik, dan itu adalah modal. Emang kenapa sih narkoba rame? Kenapa? Pak, ingat saya bilang tahun 84 saya ngajar anak-anak, dan anak-anak yang korban narkoba, yang korban pergaulan seks bebas, yang korban perkelahian, gara-gara rumah tangga berantakan. Hampir semua penyelewengan seksual, hampir semua penyalahgunaan narkoba berasal dari rumah tangga yang berantakan. Hampir semua. Tahun 84 saya udah ngajar. Anak-anak yang saya ajar itu saya bawa ke rumah karena di masjid berisik. Berisik. Maklum, saya di komplek Pas Pampres misalnya. Ayah mertua itu di Pas Pampres. Dan saya di masjid pasukan pengamanan presiden, dulu Pas Walpres namanya, pasukan pengawal presiden. Akhirnya bahkan pada militer yang itu anak-anak kalau berisik gitu, keluar gitu. Di rumahnya dia juga berisik, bapaknya marahin lagi, berisik, sana ke masjid. Sampai di masjid ketemu merbuat galak, berisik, sana keluar, mana sana. Akhirnya Pak, saya tampung lah di rumahku. Saya tampung semua di rumah. Sampai sekarang, dari tahun 84 sampai tahun 2020, saya tampung semua di rumah. Ngajar, belajar ngaji di rumah. Dan setiap orang yang rusuh, diem, itu bapaknya galak. Maka kesimpulan saya, yang paling berbahaya, lebih berbahaya dari narkoba, yang lebih berbahaya dari judi, yang lebih berbahaya dari perkelahian pelajar, yang lebih berbahaya dari seksual bebas adalah marahnya bapak-bapak di rumah. Karena itu membuat anak-anak tidak betah di rumah. Karena itu membuat suami dan istri-istri menjadi ketakutan menggerak di rumah. Hati-hati. Benar kata Rasulullah. Solusinya, la taghdab, jangan marah-marah. Habis kalau nggak marah, dia nggak taat Ustaz. Anda yang kurang wibawa. Katakan dengan santun pada istrimu, Dek, kalau kau nggak bisa begini, aku pulangkan ya ke rumah anak tua. Halus kan? Halus. Anakmu bandel sekali. Nah, karena kau bandel, mulai sekarang kau tidur di luar saya. Kau usah marah, tidur dia di luar kuncingan. Gitu aja. Gak usah marah. Dan lagi pula, tapi Ustadz kan boleh dalam hadis pukul dalam hadis Nabi boleh, jangan tidak menyakitkan, tapi dengan kasih sayang. Bikin perjanjian, saya begitu sama anakku. Kalau kamu nggak sholat, papa harus pukul. Ini hadisnya. Sampai dia nggak sholat, aku pura-pura nangis. Nah papa terpaksa pukul kamu sah. Iya Pak, kamu tahannya. Saya pukul beneran patahnya. Sakit, nangis dia, saya peluk. Maafkan papa ya sayang. Papa harus jalankan lagi. Kau tidak sholat maghrib tadi, maka papa harus pukul 3 kali. Tahannya nak. Dia nggak dendam. Apa anak itu dendam akhirnya. Dia nggak bisa melawan, tapi dia males. Kan saya bilang 36
maghrib itu pada datang ke rumah sering berkata, loh kok maghrib masih datang? Males, kayak kenapa? Bapak pulang tuh gitu. Dia males di rumah karena bapak pulang. Yang kayak beginilah awal mula segala pangkal kejahatan. Saya lihat waktu sudah 55 menit saya berbicara. Maka itu 5 menit terakhir, sekali lagi Pak, mari jaga Indonesia. Dicengkram dengan hebat di kaki burung garuda itu, Bhinneka Tunggal Ika. Ini firman Allah. Ayuhan nas, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah yang ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah yang ciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal. Dan kita bangsa yang luar biasa. 714 suku yang ada di Indonesia, 630 bahasa yang ada di Indonesia, 13.740 pulau yang ada di Indonesia, 6 agama yang ada di Indonesia. Semuanya kompak, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia tanah airku, menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Pegang itu selama-lamanya. Jangan berprasangka buruk pada siapapun. Kalau muncul di TV orang yang kau tak sukai, doakan aja. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah padanya. Dah selesai, hidupmu nyaman, tenang dan damai. Kalau dikatain di Twitter, sosial, Instagram, katakan saja blok, atau kalau nggak sanggup berkata baik, blok. Kalau sanggup berkata baik, nasihati dia. Ulama dihina, kiai dimaki-maki, Habib dihina. Kalau dia orang Islam, katakan, apakah Islam mengajarkan demikian? Apakah Nabi Muhammad mengajarkan demikian? Pasti dia malu. Kalau yang ngatain orang Kristen misalnya, katakan lagi, apakah Tuhan Yesus pun mengajarkan demikian? Bukankah yang kita tahu mengajarkan kasih dan sayang? Kalau dia orang Buddha, katakan lagi, ini ya yang diajarkan Siddhartha Buddha Gautama dengan masa samsaranya. Kalau dia Hindu, katakan lagi, apakah Brahma Wisnu Siwa mengajarkan hal ini untukmu? Katakan itu. Balikin semua ke agama, balikin semua ke akhlakul karimah, sehingga kita menjadi negeri yang seperti dulu, negeri yang ramah, negeri yang sopan seperti dulu. Sekarang semuanya mengabaikan agama, apalagi negara entah siapa yang mengusulkan sejarah mau disingkirkan dalam pelajaran. Ini serusak-rusaknya bangsa, saudara. Ada 2 hal yang bikin bangsa cepat hancur. Nomor 1, beri dia kebebasan, beri dia narkoba murah apa segala macam, sebentar juga hancur. Nomor 2, putuskan mata rantai dengan sejarah. Ini saya bangsa itu musnah. Ini yang mesti kita lawan. Kami dia yang lawan. Kami dia. Tidak usah semua, biar ada porsinya masing-masing. Insya Allah kami tidak akan pernah mundur dalam menyuarakan kebenaran, karena kami yakin mati pun kami demi Allah pasti Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan kami. Karena itu akhir kala mohon doanya, mudah-mudahan para pemimpin kita pemimpin yang beriman dan bertakwa, para menteri kita menteri yang beriman dan bertakwa, para ulama kita ulama yang beriman dan bertakwa, para pejabat kita pejabat yang beriman dan bertakwa, para TNI Polri kita semuanya yang beriman dan bertakwa, para aparat semuanya aparat yang beriman dan bertakwa, para pedagang, para petani, para guru, para dosen, para murid, para santri, para kiai semuanya beriman dan bertakwa. Karena itu jaminan dari Allah untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa. Al-haziniya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, panitia membisikin boleh ada sesi pertanyaan, silahkan. Namun malam ini saya hanya memberikan kepada wanita saja. Ibu, bang ibu ya, adik-adik kalau mau bertanya silahkan. Bapak nggak usah. Ini sebagai contoh langsung aplikasi berlaku lemah lembut padanya. Kalau biasa saja. Nah, silakan kamu silakan. Saya nggak menutup pertanyaan, silakan. Tidak ada yang bertanya silakan. Foto.
tanya jawab. Dalam hal ini hanya 2 pertanyaan saja bagi jamaah. Tidak apa. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oh, pakai surat. Padahal yang mau bertanya akan saya selfie, Bu. Kalau bertanya selfie. Assalamualaikum, Ustaz Haikal. Rumah saya 40 menit dari sini. Inikah Bapak mampir ke rumah saya? Saya sering men-share video Bapak, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita mendoakan yang tidak baik untuk bila ada pemimpin yang zalim? Allah. Secara sebagai orang biasa kami cuma bisa berdoa syukran. Boleh, boleh. Itu hak ibu. Kalau ibu merasa terzalimi, doa orang yang terzalimi itu kabul. Boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Ya, dalam Islam boleh. Namun kalau boleh saya sarankan, ketika Nabi Muhammad ditimpukin sama orang masyarakat Taif, Nabi mendoakan orang-orang Taif itu. Dan kalau boleh saya kasih saran, Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, Bu. Tapi Nabi Ibrahim masih mendoakan kebaikan untuk Raja Namrud. Nabi Musa, Bu, Nabi Musa diusir sama Fir'aun, tapi masih mau mendoakan Fir'aun. Begitu. Itu kalau saran saya. Boleh, tapi ibu lakukan itu boleh, nggak apa-apa. Ya, suka-suka ibu pilih yang mana. Ibu disakiti, ibu balas, boleh dalam Islam. Ibu maafin, boleh dalam Islam. Ya, ibu balas dan sesuai dengan kadarnya, itu boleh, boleh. Tapi ibu maafin itu lebih baik dan boleh juga. Itu hak ibu, boleh. Gitu ya. Alhamdulillah. Lagi silakan kepada. Tuh banyak tuh belakang. Tuh belakang tuh ibu tuh belakang. Maju Bu, maju Bu. Atau saya kasihkan mic padanya. Yang nanya kasih hadiah tadi. Selfie betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, tadi Ustaz katakan bahwasanya hancurnya suatu negara itu diakibatkan oleh yang pertama itu diberikan kebebasan, dan yang kedua itu dihapusnya mata rantai sejarah di dalam kehidupan. Ya. Nah, saya ingin mempertanyakan perihal yang kedua, Ustaz. Ya. Perihal hari ini kita berbicara tentang kebangkitan umat, ya Ustaz. Ya. Tapi faktanya sedih. Bagaimana sih menurut Ustaz ketika ajaran khilafah itu dihapuskan dalam buku sejarah Islam, terutama untuk anak pendidikan MTS ataupun Manaliyah. Nah, sebenarnya Ustaz, terkait dengan khilafah ini sebenarnya seperti apa sih Ustaz? Karena kalau saya ikuti perkembangannya, itu khilafahisme hampir disejajarkan dengan komunisme. Apakah benar Ustaz seperti itu? Apakah khilafah ini memang ajaran sesat atau memang ajaran Islam, Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati langsung ya. Ibu yang menyamakan khilafah dengan komunis itu komunis sebenarnya. Ya. Tetapi pengertian khilafah ini yang diterjemahkan berbeda. Ya, tafsirnya yang berbeda. Ada yang menerjemahkan harus pendidikan sekarang. Itu nggak bisa kita terima, karena yang namanya khilafah itu pasti terjadi nanti di akhir zaman, dan bukan kreasi dari orang. Indonesia mendirikan khilafah, nggak begitu.
di akhir zaman ada Nabi Isa yang dibangkitkan kembali oleh Allah, ada Imam Mahdi yang akan memimpin, itulah khilafah terakhir. Gitu. Itu ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU berkata begitu, Muhammadiyah berkata begitu, Persis berkata begitu, Arisan berkata begitu, Pakol Anwar berkata begitu. Semua akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata begitu. Nanti di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Nah, teman-teman yang di HTI menafsirkannya berbeda begitu. Orang lain menafsirkan berbeda. Ini perbedaan tafsir. Tapi kalau disamakan dengan PKI itu melecehkan karena namanya ajaran Islam. Mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, khilafah pasti terjadi nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Bukan orang yang mengangkat seseorang, bukan. Apalagi ISIS mengangkat Abdul Rahman Al-Baghdadi sebagai imam, nggak boleh begitu. Apalagi dalam Islam begitu, nggak ada dalam Islam membunuh orang, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, nggak boleh yang demikian. Jadi pengertiannya saja yang diluruskan. Kalau ada orang berkata begitu, balikin lagi. Bukankah ada Pak hadis Nabi? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah fil ardh? Ada kan begitu? Ada kan? Jangan anti. Ya Bu, jangan anti. Itu namanya melecehkan agama. Tapi beda pengertian. Kalau untuk mendirikan, lalu menghapuskan Pancasila, menghapuskan UUD 45, oh nggak bisa, kita terima nggak bisa, ya nggak bisa. Ini udah bangsa majemuk, udah kayak begini. Negara Kesatuan Republik Indonesia udah kayak begitu, udah cocok, udah pas dengan Islam, dengan Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dengan suku-suku dari Aceh sampai Papua, udah bisa, udah masa dirubah-rubah lah kayak begitu. Nah, tapi pengertiannya Bu yang berbeda, ya nggak boleh disamakan. Dosa besar Bu orang yang menyamakan itu melecehkan ajaran agama itu, ya Bu ya. Iya begitulah. Insya Allah nanti Ibu akan paham kalau baca lebih panjang lagi. Kapan terjadinya? Nanti Bu di akhir zaman. Udah nggak ada lagi orang azan, udah nggak ada lagi orang sholat, udah ada dukhon, udah ada macam-macam. Nanti mungkin 1000 tahun lagi barangkali Bu. Ya nanti sekarang. Ya begitu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua ada dalam kitab hadis. Semua ada dalam ajaran apapun, begitu ya. Terima kasih. Kenapa dikok? Ya biasa aja cuy. Biasa aja lah. Baik, biasa aja lah. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Terakhir, sudah 1 jam saya berbicara. Terakhir, saya mau berkata begini. Kalau Bapak Ibu sekalian mau benar-benar hijrah, maka yang namanya hijrah itu bi amwalikum. Nih lihat, bi amwalikum baru bisa wa anfusikum. Selalu ayatnya begitu, bi amwalikum wa anfusikum, selalu begitu. Nggak pernah kebalik, ya, dan nggak pernah ini ukuran barometer satu bangsa itu. Teringat kita dengan GN Kota yang pernah diterapkan almarhum Presiden Pak Harto. GN Kota itu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh untuk mengatasi kemiskinan. 1 orang bantu 1 orang, selesai. Tapi lihat negara kita sampai sekarang banyak orang miskin karena nggak ada program seperti itu. Ya, Indonesia 262 juta orang, yang miskin 39 juta orang. Artinya 240 juta nggak miskin. Masa 240 juta orang nggak bisa bantu saudaranya? 220 ya, 220 juta orang nggak bisa bantu saudaranya 39 juta. Nggak usah selain pemerintah, ente orang kaya bantu 1 orang, selesai semua urusan negara. Maka itu saya mencanangkan program 1 bantu 1, begitu. Nah dalam hal ini mari ya, coba saya mau lihat. Saya mau buktiin benar nggak kita berubah, benar nggak kita hijrah. Coba diadakan kotak amalnya. Saya pengen tahu diadakan kotak amalnya. Saya pengen tahu coba benar nggak nih mau berubah. Pelit nggak nih orang-orang? Pelit nggak? Kalau mau kotak kosong pelit.
berarti nggak berubah bangsa kita beneran. Ya, diajarkan semua kotak amalnya. Kita baca salawat rame-rame supaya Allah curahkan keberkahan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil bariyah Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahdilil zalimin bil zalimin. Teruskan Pak, berjalan Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahdilil zalimin bil zalimin. Pak, berhenti Pak, kalau mau ada Pak berhenti sampai dia mendekat atau jalan lagi. Wa ahdilil zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memang masyarakat sini berbeda dengan masyarakat yang lain. Saya lihat hampir semuanya ngisi. Waktu tanya ibu punya anak, jawabannya nggak marah. Maka barangkali siapa tahu kebangkitan Islam di Sumatera ini diawali dari Kecamatan Labuan. Semoga Allah berikan kepada kita semua rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh terbaik di sisinya. Seorang suami yang sakinah mawaddah warahmah, seorang istri yang mengerti sakinah mawaddah warahmah. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita semua Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haikal yang telah memberikan kita tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tersebut dapat menambah iman kita, membawa kita dari yang baik menjadi yang baik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah, wabillahi kepada apa ya bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.